Salam sejahtera buat kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita hingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat hari ini. Pada video kali ini, untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan pada generasi muda di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ronaldo Hutauruk. NIM saya 4131911088. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana. Untuk pengertian bahasa gaul, merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya dikenal sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa sendiri dalam mengungkapkan bahasa sehari-hari. Untuk latar belakang, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, memiliki peran menyampaikan informasi. Kebenaran penggunaan bahasa akan memengaruhi ketepatan informasi yang disampaikan. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penggunaan ragam bahasa gaul di Indonesia? Yang kedua, apa penyebab penggunaan ragam bahasa gaul di Indonesia? Dan yang ketiga, apa dampak penggunaan bahasa gaul? Yang pertama, bagaimana penggunaan ragam bahasa gaul di Indonesia? Pada waktu ke waktu, penggunaan bahasa Indonesia semakin hari kian bergeser akibat adanya bahasa gaul yang timbul. Khususnya di kalangan para remaja, bahasa gaul merupakan bahasa ragam dari bahasa Indonesia yang dimana digunakan dalam pergaulan. Bahasa gaul memiliki sifat yang tidak konsisten. Artinya, bahasa gaul merupakan bahasa musiman yang dimana akan lenyap pada waktunya di saat bahasa gaul tersebut sudah tidak eksis lagi di kalangan remaja. Selanjutnya, apa dampak penggunaan bahasa gaul? Untuk dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, dampak mempersulit bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah ataupun di tempat kerja, diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang mendengarnya, karena tidak semua orang mengerti kata-kata bahasa gaul. Bahasa gaul akan mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain di dalam acara formal. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah mengetahui bagaimana penggunaan ragam bahasa gaul dalam media elektronik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam ragam bahasa pergaulan di Indonesia. Lanjut untuk pembahasan. Intervensi dari pengguna bahasa gaul terkadang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal yang mengakibatkan pengguna bahasa yang salah dan ketidakakuratan. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin banyak ditemukan bahwa bahasa gaul memiliki pengaruh terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Ragam penggunaan bahasa gaul, contohnya awalan e. Kata emang dibentuk dari kata memang yang disisipkan dengan bunyi e. Kombinasi k, a, g. Kata kagak dibentuk dari kata enggak yang bunyinya diganti dengan k, a, dan g. Contoh lain, sisipan e. Kata teman merupakan bentukan dari kata teman dengan mengganti huruf vokal a menjadi e. Secara kata ini menjadi di tahun 2006-an di kalangan siswa-siswi SMU yang menggunakan kata ini sebagai kata ganti atau karena maupun soalnya. LOL. Kata itu merupakan singkatan dari frasa bahasa asing
atau bahasa Inggris, yaitu laugh out loud, yang berarti tertawa terbahak-bahak. Dan mungkin teman-teman lainnya juga bisa membuat contoh lain dari internet, juga banyak kita temukan. Untuk faktor penggunaan bahasa gaul, ada beberapa faktor. Yang pertama, internet. Popularitas internet memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Peminat situs jejaring sosial, terutama remaja, menjadi agen penyebaran bahasa gaul. Yang berikutnya, lingkungan. Seringkali remaja menyerap percakapan orang dewasa di sekitar mereka, baik teman sebaya ataupun keluarga mereka. Jadi faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi untuk penggunaan bahasa gaul pada lingkungan remaja. Yang ketiga, media. Media cetak maupun online sering menggunakan bahasa gaul untuk konten maupun iklan yang mereka siarkan, baik itu majalah, koran, ataupun lain-lain. Ini berarti bahwa slang bukan hanya tentang kontak langsung orang ke orang, tetapi terutama karena dipengaruhi oleh media. Selanjutnya, pada bagian penutup ataupun kesimpulan, perubahan dalam kemajuan tidak dapat dihindari lagi, terutama perubahan dalam struktur bahasa. Bahasa gaul yang sebagai bahasa pergaulan anak muda dapat dikatakan sebagai keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Itu sendiri membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah sangat wajar, karena remaja suka menirukan hal-hal yang baru. Untuk saran, adapun saran yang ingin penulis terhadap penulis yang akan melakukan penelitian selanjutnya, dapat melakukan riset lebih dalam lagi mengenai penggunaan bahasa gaul yang marak digunakan oleh remaja di Indonesia. Dan bagi masyarakat, semoga dapat memperluas wawasan dan kosakata mengenai bahasa gaul, serta dapat menggunakan sesuai dengan porsinya. Sekian video ataupun informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata maupun ucapan yang salah dari presentasi saya. Mohon untuk dimaklumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.